Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak diragukan bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, ya, yang Allah sifatkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwasanya malaikatlah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan, ya. Dan malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam banyak ayat malaikat mendoakan mereka orang-orang yang beriman agar diampuni oleh Allah, ya, dan dimasukkan dalam surga. Demikian dalam hadis-hadis bagaimana malaikat mendoakan mereka. Demikian juga malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keburukan. Ya, malaikat mendoakan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keburukan. Dan kita tahu bahwasanya malaikat makhluk yang al-muqarrabun, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan doa para malaikat sangat mudah dikabulkan. Karena dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Salamah radhiyallahu taala anhu yang meninggal dunia ketika itu, ya, waqad syaqqa basaruhu, ya, kemudian waktu itu Abu Salamah matanya terbuka padahal dia sudah meninggal dunia, fa aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berkata, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh kalau dicabut maka mata akan mengikuti arah keluarnya ruh tersebut. Fadajan nasun min ahlihi, maka orang-orang dari keluarga Abu Salamah ada keributan, mungkin sedih, kaget, yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian, ya, dalam kondisi seperti sedih seperti ini, ya, kadang-kadang orang mengucapkan kata-kata yang buruk, ya. Nabi ingatkan, janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Illa bi khair. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Yaitu Rasulullah ingatkan, kalau malaikat mengaminkan, ya, yaitu malaikat ikut mendoakan, maka bahaya, ya, khawatir doa kalian terkabulkan. Kalau doa keburukan, maka bahaya bisa terkabulkan, dan kalau doa kebaikan maka akan didoakan, diaminkan oleh para malaikat. Para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya doa malaikat itu dikabulkan. Doa malaikat itu dikabulkan. Ada orang-orang yang berbahagia didoakan kebaikan oleh para malaikat, dan di sana ada orang-orang yang celaka yang didoakan keburukan oleh para malaikat. Siapakah orang-orang yang celaka tersebut? Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 162, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya orang-orang kafir dan mereka meninggal dalam kondisi kafir. Ulaika alaihim la'natullah, maka atas mereka laknat Allah, wal malaika, dan laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan azab bagi mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak ditunda pengazaban mereka. Perhatikan di sini Allah menggandengkan laknat Allah dengan laknat malaikat. Dan apa maksudnya kalau laknat Allah, malaikat melaknat? Maksudnya laknat adalah at-tardu min rahmatillah, yaitu malaikat berdoa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan kesyirikan, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasara, ya, orang-orang ateis, ya, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, para penyembah berhala, para penyembah pohon, para penyembah jin, para penyembah matahari, para penyembah bulan, para penyembah batu, ya. Silakan mereka bersenang-senang di atas muka bumi ini dengan kekayaan yang mereka miliki. Toh kesenangan mereka hanya
Sesaat kata Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan dan minum sebagaimana hewan-hewan ternak makan, tetapi wan naru mathwal lahum. Tetapi neraka adalah tempat kembali mereka. Mereka kalau sudah masuk neraka ya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia dan tidak ada syafaat yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Abul Aliyah rahimahullah berkata, yuqaful kafir yaumal qiyamah. Orang kafir pada hari kiamat diberhentikan. Fayal'anuhumullah, maka Allah melaknatnya. Tsumma tal'anuhul malaika, kemudian malaikat melaknatnya. Tsumma yal'anuhun nas, kemudian orang-orang pun melaknatnya. Bagaimana tidak celaka orang seperti ini terkumpul kepadanya laknat Allah, laknat Rabbul Alamin, laknat malaikat dan juga laknat manusia seluruhnya sehingga mereka masuk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Taib, ini yang pertama yang meninggal dalam kondisi kafir ya. Yang semisalnya juga dilaknat oleh malaikat adalah orang-orang yang murtad, sudah masuk Islam kemudian murtad, sudah merasakan nikmat Islam, sudah merasakan rahmat Islam, sudah mengetahui kebenaran kemudian murtad hanya karena perkara dunia, hanya karena mengikuti hawa nafsu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 86 sampai 89, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim?" Ya, bagaimana Allah memberi hidayah kepada suatu kaum yang mereka kafir setelah mereka beriman. Ya, mereka kafir setelah mereka beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haqqu. Dan mereka sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang penjelasan kepada mereka. Sudah tahu di atas kebenaran, sudah tahu Rasulullah SAW benar, sudah masuk Islam, kemudian mereka murtad. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah Allah laknat mereka dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan azab mereka, wala hum yunzarun, dan tidak akan ditunda ya azab mereka. Illa alladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali yang taubat setelah itu. Wa aslahu, kemudian berbuat kebaikan, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, seorang ketika sudah mengenal Islam, dia minta petunjuk kepada Allah agar istiqamah. Ya, saya ingatkan lagi terutama di zaman sekarang syubhat tersebar di mana-mana. Seorang bisa goyang imannya kalau dia tidak belajar, tidak mengokohkan imannya, apalagi rasa pingin tahunya tinggi sehingga kemudian membaca perkataan-perkataan orang kafir, perkataan orang-orang ateis yang memberi racun syubhat sehingga akhirnya seorang bisa meninggalkan Islam ya. Allah sudah kasih hidayah dia cari-cari masalah. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Bahkan ada sebagian orang yang terkenal dengan ilmu ya. Ya. Ada seorang tokoh yang pernah menulis buku di Arab Saudi dengan buku yang sangat bagus yaitu Sira' baina al-wathaniyin dan Islamin kalau tidak salah. Makna bukunya itu pertarungan antara tauhid dengan kesyirikan. Dia tulis buku kalau enggak salah 2 jilid. Tetapi subhanallah di penghujung hayatnya dia malah meninggalkan Islam. Oleh karena kita bilang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan ujub dengan iman yang dia miliki, senantiasa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta agar diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ada orang-orang yang murtad setelah Allah berikan iman kepada mereka, sudah tahu benar tentang indahnya Islam, tentang benarnya Rasulullah, sudah tahu tauhid, sudah tahu kesyirikan, namun karena ikut hawa nafsu kemudian kembali kepada kekufuran, maka orang-orang ini berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat dan juga manusia seluruhnya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian di antara orang-orang didoakan keburukan oleh malaikat. Kalau tadi orang kafir, ada juga orang-orang Islam yang pelaku maksiat ya, yang mereka dilaknat oleh para malaikat. Di antaranya ya orang-orang yang dilaknat oleh malaikat ya, yaitu orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mencaci maki orang-orang yang paling mulia ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka adalah murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibina langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membina mereka, Allah mengawasi langsung para sahabat.
Dan kita sudah tahu bagaimana jasa para sahabat, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka yang menakjubkan, bagaimana jihad mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana jasa mereka yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Tetapi di sana ada orang-orang punya penyakit yang mereka mencaci maki para sahabat. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci, mencela sahabat-sahabatku, maka atasnya laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Dia mencaci, dia mencela, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Rasulullah SAW sudah ingatkan tentang keutamaan para sahabat. Para sahabat bukan orang yang maksum, mereka punya kesalahan. Tetapi jangan dijadikan kesalahan mereka sebagai bahan cacian untuk mencaci para sahabat. Karena kesalahan mereka hanyalah sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan dan lautan jasa mereka bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, "La tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencaci para sahabatku. Yaitu kita ahlu sunnah tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Karena jasa mereka luar biasa. Ya, mereka murid-murid Nabi SAW. Ya, kata Nabi, jangan mencaci sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, tidak akan sama dengan infak para sahabat 2 genggam gandum atau 2 genggam korma, bahkan tidak sama dengan 1 genggam korma atau 1 genggam gandum. Kalau antum punya emas, misalnya saya bilang 1000 ton antum sumbangkan, tidak sama dengan sahabat hanya sumbang misalnya 1 kilo korma atau 1 kilo gandum. Ya. Kenapa? Karena para sahabat mulia. Mereka hidup di zaman yang sulit, di mana mereka berjuang untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita berterima kasih kepada para sahabat. Ya. Namun di sana orang yang berpenyakit, kerjaan mereka hanyalah mencaci maki para sahabat, yaitu orang Syiah, orang Rafidhah, yang mereka menjadikan mencaci maki sahabat sebagai ibadah. Mereka menjadikan mencaci maki sahabat sebagai ibadah dapat pahala. Bahkan di antara orang-orang yang nekat di antara mereka mengkafirkan para sahabat. Kata mereka yang sahabat setelah Nabi SAW meninggal seluruhnya murtad kecuali cuma 4 orang atau 5 orang. Siapa 5 orang tersebut? Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, ya, Salman Al-Farisi. Kata mereka cuma 5 ini yang tidak murtad. Yang lainnya semua murtad. Siapa yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi SAW berarti murtad karena Abu Bakar telah mencuri kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Demikian perkataan mereka, ini kedustaan. Ya, bagaimana mereka menjadikan caci maki kepada para sahabat sebagai ibadah yang agung. Oleh karenanya di antara zikir mereka, kalau mereka beribadah dalam doa mereka, mereka berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ansanamai Quraisyin wa jibtaihima wa tagutaihima wa abnataihima. Perhatikan doa mereka. Ya. Dan ini terkadang saya punya guru bilang, guru saya mengajar saya di Madinah, kamu tidak usah dengar dari orang. Kamu dah aja pergi dekat kuburan Nabi. Kalau ada orang Syiah lagi ziarah kuburan Nabi, dengar baik-baik yang dia omongkan. Akan dia ngomong, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Artinya apa? Ya Allah, laknatlah 2 berhala orang Quraisy. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Allah laknatlah 2 berhala orang-orang Quraisy. Kemudian jibtaihima, sihir mereka dan togut mereka, ya. Setan mereka dan togut mereka. Jib maksudnya setan, togut maksudnya togut, ya. Wabnataihima, dan laknatlah kedua putri mereka, maksudnya Aisyah dan Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, ummahatul mukminin. Dan itu mereka bangga-banggakan. Jadi mendoakan keburukan bagi para sahabat, bagi mereka ibadah. Sementara Nabi mengatakan, man sabba ashabi, barang siapa mencaci maki sahabatku, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Waliyadzubillah, ya, semoga Allah membalas keburukan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Di antara orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang-orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan yang besar di kota Madinah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara keistimewaan kota Madinah. Man ahdatha, ya, al-Madinatu haramun, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuat ihdath di kota Madinah, ihdath ini maksudnya kezaliman,
kemungkaran besar di kota Madinah. Ada yang menafsirkan membuat bid'ah di kota Madinah. Man ahdatsa hadatsan, membuat kemungkaran di kota Madinah. Aw fiha muhditsan, atau melindungi orang yang berbuat kemungkaran di kota Madinah. Fa alaihi la'natullah, atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima darinya ibadah wajibnya maupun ibadah sunnah. Ibadahnya tertolak. Kenapa? Karena dia bikin kemungkaran di kota Madinah. Kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad." Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah atau lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada gunung Uhud, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud, dia mencintai kita dan kita pun mencintainya. Maka barang siapa yang buat kemungkaran di kota Madinah, ya, datang dari luar, kemudian datang kota Madinah, bikin kemungkaran, bikin kemaksiatan, menyebar kemaksiatan di kota Madinah, fa alaihi la'natullah. Maka atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalan wajibnya dan Allah tidak akan menerima amalan sunnahnya. Demikian juga ya di antara orang dilaknat oleh malaikat, didoakan keburukan oleh malaikat agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menzalimi penduduk kota Madinah. Orang-orang yang menzalimi penduduk kota Madinah. Nabi SAW bersabda, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu. Ya Allah, siapa yang menzalimi penduduk kota Madinah dan menakut-nakuti mereka, maka jadikanlah dia takut ya Allah. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Allah tidak akan menerima darinya ibadah wajibnya dan juga ibadah sunnahnya. Kenapa? Karena dia memberi rasa takut kepada penduduk kota Madinah, mengganggu penduduk kota Madinah, mengganggu ketentraman penduduk kota Madinah. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ahlal madinati bisu'in, adzabahu Allahu bin nar." Ya, dzawbal milhi fil ma, barang siapa ya, dzawbar rasasi atau dzawbal milhi fil ma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berbuat keburukan kepada penduduk kota Madinah, maka Allah akan membuat dia meleleh di api neraka jahanam sebagaimana melelehnya perak yang dibakar, sebagaimana melelehnya garam yang diletakkan di air. Ini bahaya bagi orang-orang yang cari-cari perkara di kota Madinah. Dan kita dapat sebagian orang datang dari jauh-jauh, kemudian datang kota Madinah, bikin masalah di sana, bikin kemungkaran di sana, menyebarkan kemaksiatan di sana, ya, merusak ketentraman kota Madinah, ya, dan yang lainnya. Maka mereka dilaknat oleh malaikat. Di antara orang dilaknat oleh para malaikat adalah orang ngaku-ngaku mendakwahkan kepada dia adalah anak fulan, padahal fulan tersebut bukan bapaknya. Padahal fulan tersebut bukan bapaknya. Kata Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abihi." Barang siapa yang mengaku-ngaku dia putra seseorang, padahal bukan bapaknya sendiri. Saya dari suku ini, saya anaknya ini, ya. Ngaku-ngaku, ya. Padahal bukan, dia tahu itu bukan bapaknya, dan dia tahu dia bukan sukunya. Auntama ila ghairi mawalihi, atau dia berintima, dia menisbahkan dirinya, ya, berafiliasi kepada yang bukan mawalinya, bukan orang-orang yang memerdekakannya kalau dia adalah budak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Atasnya laknat Allah dan malaikat dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak menerima darinya perkara wajib, ibadah wajib yang dia lakukan, dan Allah tidak menerima darinya ibadah sunnah yang dia lakukan. Ini bahaya kalau orang ngaku-ngaku, ya, saya adalah keturunan ini, padahal bukan, ya. Ngaku-ngaku berdarah biru, ternyata bukan. Dia tahu bukan, dia ngaku-ngaku berdarah biru. Ngaku-ngaku keturunan orang soleh misalnya, ternyata bukan, ya. Ngaku-ngaku keturunan suku ini, ternyata bukan, ya. Dia tahu dia bukan dari situ, ya. Dia ngaku-ngaku entah apa yang dia inginkan, ya. Maka orang ini terlaknat. Kenapa terlaknat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Kenapa? Karena orang ini kufur nikmat, ya. Dia tidak mengakui, seakan-akan kalau dia dari keturunan ini seakan-akan dia buruk sehingga dia tidak mau ngaku, ya. Ya, ente yang membuat Anda mulia bukan adalah ketakwaan Anda. Anda mau dari suku manapun, mau berkulit hitam pun, ya. Kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mulia. Kenapa Anda tidak mengakui kalau Anda dari suku ini atau keturunan ini atau itu bapak saya, ya? Dan ini
bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa yang Allah berikan kepada dia tidak dia akui, sehingga dia harus ngaku-ngaku dari suku yang lain, dari keluarga yang lain, dari anak yang lain, apalagi tidak mengakui orang tuanya, dan ini adalah perkara dosa besar, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Oleh karenanya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, lima fihi min kufrin ni'mah, karena di sini adalah bentuk kufur nikmat, wa tadyi'i huquqil irthi wal wala wal aql wa ghairi dzalika mimma fi qati'atur rahim wal uquq. Yang ini melazimkan, ya, dan macam-macam. Kemudian di antaranya beliau mengatakan mimma fihi qati'atur rahim wal uquq, karena di sini ada bentuk pemutusan silaturahmi dan juga bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Dia enggak mau ngaku ini bapak saya, ini ibu saya, terus kamu mau berbakti sama siapa? Ya. Ngaku-ngaku saya anak fulan, ngaku-ngaku saya dari suku ini, ngaku saya dari keluarga ini, famnya diganti. Ini semua adalah kebohongan, bentuk kufur nikmat dan bentuk durhaka kepada orang tua. Maka orang seperti ini, ya, bayangkan kalau ada orang tahu anaknya tidak, ternyata anaknya enggak mau ngaku, ya, enggak mau ngaku sebagai anak dia, bagaimana dia tidak sedih? Durhaka apalagi yang lebih parah daripada ini, ya. Oleh karenanya orang seperti ini berhak untuk mendapatkan laknat malaikat, didoakan oleh malaikat agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain orang-orang yang dilaknat oleh Allah oleh malaikat, ada juga orang-orang yang mereka didoakan keburukan oleh malaikat meskipun bukan dalam bentuk laknat. Laknat artinya, ya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatmu ya Allah. Jauhkan dia dari rahmatmu, dan orang keterjauhkan rahmat Allah repot, ya. Itu namanya laknat. Laknat adalah tardu min rahmatillah. Itu terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang didoakan keburukan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang pelit. Dia punya duit tidak mau berinfak, ya, sebagaimana telah kita sampaikan ketika kita membahas orang yang doakan malaikat, ya. Ada malaikat, ya, illa wal malakani yanzilani, setiap pagi ada malaikat yang kemudian turun, kemudian mereka berdoa, ya, dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang munfik, yang berinfak gantinya. Kemudian yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang yang pelit. Dia punya harta, dia tahan-tahan. Pelit, ya. Padahal hartanya banyak, tapi dia tidak mau berinfak. Maka malaikat mendoakan dia agar dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dan yang dimaksud dengan rusak di sini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bisa jadi adalah hartanya jadi rusak yang dia tahan-tahan tersebut, atau dirinya orang tersebut menjadi rusak. Dirinya orang tersebut menjadi rusak, karena talaf artinya rusak. Kalau dia rusak, hartanya rusak, tidak berkah, tidak bermanfaat, ya. Hanya digunakan untuk hura-hura, bermaksiat yang semakin menjadikan beban dia bagi dia di akhirat kelak. Kalau disebut jiwanya yang rusak, maka bisa jadi dia jadi semakin pelit, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, atau diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala karena didoakan keburukan oleh malaikat. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan dan para akhwat yang memiliki kelebihan harta, maka jangan pelit, ya, jangan pelit. Harta yang Anda miliki tidak akan menambah umur Anda sedikit pun, ya. Dan di antara suatu yang diangan-angankan oleh seorang yang akan meninggal dunia, dia berangan-angan bisa berinfak, ya. Dia bisa berinfak, dia mengatakan, ya, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Kata dia, Allah, kalau kau bisa tunda kematianku sebentar saja, aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Ya, ini menunjukkan agungnya sedekah. Kalau seorang bersedekah, maka pahalanya luar biasa dan akan bermanfaat bagi dia ketika dia sakaratul maut. Ketika dia ihtidar, menghadapi malaikat maut akan bermanfaat. Buktinya orang ini, ketika dia akan meninggal dunia, dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar saja. Buat apa? Untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah agung, memiliki manfaat besar ketika seorang akan meninggal dunia. Oleh karenanya, seorang, ya, kalau memiliki harta, kalau tidak punya lain cerita, miskin, susah, ya tidak jadi masalah, dia tidak bersedekah. Kita bicara sama orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan, ya, memiliki harta yang berlebihan, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menakut-nakuti kalian
Ya, dengan kefakiran, jangan sedekah, kebutuhan masih banyak. Buat anak-anak, buat ini, buat ini, banyak ini. Oh, banyak. Setan bikin takut-takut. Ya'idukumul faqara. Setan menakut-nakut kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian kepada perbuatan keji. Allah menamakan bukhul, pelit, dengan perbuatan keji. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah janjikan bagi kalian ampunan dan kelebihan harta. Kata para ulama, barang siapa yang bersedekah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak pernah mengurangi harta, bahkan menambah harta orang yang bersedekah jika dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspada. Orang yang pelit megang-megang hartanya, ya, maka didoakan keburukan oleh malaikat, hartanya tidak berkah. Di antara orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat, yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya di masa jompo namun dia tidak bisa masuk surga. Dan di antaranya orang-orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, Nabi berkata amin. Naik di atas mimbar tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik ke tangga ketiga, Nabi mengatakan amin. Pada saat mengatakan, ya Rasulullah, sami'na katakul amin, amin. Salah sama merat, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Ternyata ada malaikat Jibril mendoakan keburukan dan malaikat Jibril suruh Nabi mengaminkan. Sungguh luar biasa, malaikat Jibril, malaikat termulia, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat, mendoakan keburukan dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, manusia terbaik, pimpinan para rasul. Tergabung antara doa malaikat Jibril dengan doa Nabi Muhammad SAW. Siapa orang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu orang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni. Fansalakha min falam yughfar lahu. Man adraka Ramadan, dapat bulan Ramadan pergi dan dia tidak diampuni. Dan ini menakjubkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan selama 30 malam atau 29 malam, setiap malam adalah malam ampunan. Kalau dia tidak bisa diampuni malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau tidak bisa diampuni malam kedua, masih ada malam ketiga. Sampai 29 malam tidak diampuni. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan. Ada penyuruh-menyuruh untuk semangat beribadah. Ternyata dia belum bisa diampuni. 30 hari lewat. Fansalakha, bulan Ramadan lewat. Falam yukfar lahu. Dan tidak diampuni, maka celaka orang ini. Maka Nabi mengatakan amin. Didoakan celaka oleh malaikat. Orang yang kedua siapa? Yaitu orang yang man adraka abawahi au ahadahuma, ya, fil kibar. Ya, yang seorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di masa jompo. Kemudian falam yudkhilil jannah, tidak bisa masuk surga, ini juga orang celaka. Kenapa ya? Kalau ente punya orang tua, masuk surga gampang sudah. Mungkin ente enggak usah salat malam, mungkin ente enggak usah sedekah, mungkin ente berbakti sama fokus sama orang tua saja. Itu langsung pintu surga kebuka besar. Masih sempat ketemu orang tua di masa jombo, tidak bisa masuk surga, ini orang benar-benar celaka, pantas didoakan keburukan oleh malaikat. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Kesempatan dibuka besar-besar, kau tidak masuk. Ini orang memang benar-benar orang-orang yang celaka, ya. Maka saya katakan kepada ikhwan-ikhwan dan para akhwat, ya, selamat bagi antum-antum dan antunna. Kalau antum di masa sekarang masih memiliki orang tua yang di masa jompo, yang butuh perhatian, yang butuh perawatan, itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi antum. Jangan sia-siakan. Yang lain nanti aja, ini pintu paling besar, ya. Kalau perlu yang lain ini paling fokus uang Anda keluarkan untuk mereka. Waktu Anda berikan untuk mereka. Ya. Berikan untuk mereka. Buat mereka senang, buat mereka bahagia. Jangan perhitungan sama mereka. Kalau ternyata Allah sudah kasih kesempatan bagi antum dan antuna, masih punya orang tua di masa jompo, ternyata tidak bisa masuk surga, maka antum celaka, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang yang disebut nama Nabi SAW, dia tidak mengucapkan, tidak bersalawat, tidak mengatakan SAW, tidak mengucapkan alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa pelit untuk bersalawat kepada Nabi SAW? Ini orang yang celaka. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW jasanya terlalu besar bagi kita. Dan kalau kita bersalawat pun kembali pahalanya bagi kita. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Jadi kebaikan kembali kepada kita. Kenapa kita malas bersalawat, ya? Ya, padahal salawat ibadah yang agung, ya. Sampai Allah saja bersalawat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara orang-orang yang dilaknat oleh malaikat adalah wanita yang diajak berhubungan oleh suaminya namun dia enggan tanpa alasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang laki mengajak istrinya untuk digauli, ila firashihi itu di tempat tidurnya, maksudnya untuk digauli, fa abat kemudian istrinya enggan untuk menyambut panggilan suaminya, la'anathal malaikah, maka malaikat melaknatnya hatta tusbih sampai pagi. Celaka wanita ini. Bayangkan suaminya enggak jadi berhubungan jam 8 malam. Kemudian dia menolak. Fabata ghadban, suaminya marah, dilaknat sampai subuh. Subuh jam berapa? Subuh jam 4. Jam 8 sampai jam 4 berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dilaknat malaikat. Ini bagaimana wanita seperti gini? Kemudian mau dapat berkah, mau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sementara dilaknat oleh malaikat 8 jam sampai pagi malaikat laknat. Hatta tusbih sampai subuh. Laknat wanita ini, laknat wanita ini, laknat wanita ini. Maka saya kepada ibu-ibu, ya kalau suami mengajak untuk berhubungan, ya maka jangan ditolak. Ya. Gak apa-apa menyuruh suami persiapan, misalnya suami disuruh pakai parfum kayak apa, kayak boleh, tapi jangan ditolak. Jangan ditolak. Ya. Bahkan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Hadza dalilun ala tahrim imtina'iha min ghairi udhrin syar'i, dan ini dalil bahwasanya haram bagi wanita untuk menolak ajakan suaminya tanpa uzur yang syar'i. Kalau dia sakit itu lain cerita. Kalau dia stres itu lain cerita ya. Kalau enggak ada uzur ya, enggak ada uzur maka dia tidak boleh menolak. Kemudian kata Imam Nawawi, "Walaisal haidul udhur fil imtina'", dan haid bukan uzur. Di anna lahu haqqan fil istimta' biha fawqal izar, karena lelaki masih bisa menikmati istrinya di tempat yang lain ya. Oleh karenanya apalagi di zaman sekarang ini, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana para suami keluar rumah kerja di kantor bertemu dengan cewek-cewek cantik, tidak ada wanita kerja di kantor kemudian tidak berhias. Pasti kalau ke kantor berhias dengan secantik-cantiknya, terkadang pakai baju seksi-seksinya, sangat menarik. Kemudian tidak mungkin dia ngobrol dengan suami anti dengan kata-kata yang kasar, pasti lembut, pasti senyum. Kemudian suami pulang, anti sambut dengan kasar, anti sambut tanpa ada keindahan, tanpa ada aroma yang harum. Kemudian diajak berhubungan anti menolak. Ya, kemudian suami marah ya. Suami akhirnya ambil goleng kemudian dia peluk sekeras-kerasnya. Tidak ada faedahnya. Maka ketika itu anti dilaknat oleh malaikat sampai kapan? Sampai salat subuh, sampai adzan subuh, wal iyadzubillah. Ya. Sampai salat subuh, maka ini adalah perkara yang menyedihkan bagi para wanita. Bagi para wanita sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berjuang untuk mencari surga Allah, di antaranya dengan mencari keridhaan suami, di antaranya melayani suami jika suami hendak berhubungan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima. Ya. Yang di antaranya ya, wal mar'atu sakhit 'alaiha zawjuha. Di antara 3 orang tersebut yaitu wanita yang suaminya marah kepadanya. Kenapa tidak diajak berhubungan, tidak mau? Ya, diajak berhubungan tidak mau. Dan saya ingatkan kepada para lelaki agar istri anti tidak dilaknat. Kalau kebetulan istri anti lagi tidak mau melayani, maafkan dia. Jangan antum kemudian marah. Kalau seandainya seorang suami ditolak oleh istrinya ketika diajak berhubungan, kemudian dia tidak marah, maka jatuh, gugur ini. Ya, malaikat tidak melaknatnya. Tapi kalau antum marah, jengkel, gerundal, sudah. Istri antum dilaknat oleh malaikat ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Bahkan yang di langit akan murka kepada wanita ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah paparkan diri antuna kepada laknat malaikat, dan jangan paparkan diri antuna kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup antuna harus berjuang untuk bisa melayani suami ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika seorang wanita sudah menikah, dia lebih utama berbakti kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Dan antuna-antuna yang sudah sering ngaji harus diterapkan. Jangan cuma pintar ngaji, pintar baca dalil, pintar ikut pengajian, pintar jadi
panitia pengajian, kalau ketemu ustaz Masya Allah dengan murah senyum, ramah kepada ustaz, tapi sama suaminya tidak perhatian, diajak malah menghindar, ya, maka dilaknat oleh malaikat. Saya sudah tegakkan hujah kepada ibu-ibu, ya, tidak ada uzur bagi ibu-ibu untuk tidak melayani para suami. Taib. Di antara yang saya ingatkan, ibu percuma nggak melayani suami, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, kan kasihan. Makanya saya ingatkan agar jangan menyesal nanti pada hari kiamat. Taib, di antara orang-orang yang celaka, yang dilaknat oleh malaikat, yaitu seorang yang mengarahkan senjata ke saudaranya, ya. Senjata ke saudaranya, pedang, pisau, ya, apalagi bedil, pistol, senjata, ya ini tentu tidak boleh. Karena membuat orang takut, ya, meskipun bercanda, nggak boleh. Nggak boleh, kata Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin. Barang siapa yang beri isyarat kepada saudaranya dengan besi yang tajam, fa innal malaikata tal'anuhu, sungguhnya malaikat melaknatnya, hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, meskipun yang dia arahkan pedang tersebut adalah saudara kandungnya, satu ibu satu bapak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kita tidak boleh nakut-nakuti orang, ya, meskipun yang bercanda. Makanya kita punya adab kalau kita kasih pisau sama orang, ya, jangan kasih depannya begini, kasih balik, kasih gagangnya, ya. Biar dia tidak rasa takut, takutnya kesenggol, takutnya terkena, ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang main-main kemudian akan pedang, terlaknat dia langsung oleh Allah, oleh malaikat terlaknatnya. Ya, bayangkan hanya bercanda saja. Kata Nabi SAW, man asyara, beri isyarat dengan pedang, sudah terlaknat oleh malaikat. Bagaimana kalau dia melukai? Bagaimana kalau dia membunuh? Waliyadzubillah. Ya. Jangankan orang lain, saudaranya saja dia bercandain, dia dilaknat oleh malaikat saudara kandungnya, apalagi orang lain. Maka seorang tidak boleh menakut-nakuti saudaranya, ya. La yurawi'u muslimun musliman, ya. La yurawi'il muslimu musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti saudaranya, apalagi menakut-nakuti dengan pedang, dengan senjata, dengan pistol dan yang lainnya, maka ini hukumnya haram, bahkan dilaknat oleh malaikat. Dan betapa banyak terjadi orang bercanda tahu-tahu terjadi serius, ya. Bercanda-bercanda tahu-tahu benar-benar ada pistol yang keluar. Bercanda-bercanda tahu-tahu ada pedang yang mengenai. Dan bisa jadi syaitan, dia bercanda, sekedang bercanda ketika emosi-emosi dikit, bercanda dengan pedang, akhirnya syaitan membuat dia emosi dan akhirnya dia menumpahkan darah saudaranya. Waliyadzubillah. Di antara orang yang dilaknat oleh malaikat adalah orang yang menghalangi terjadinya qisas, ya. Padahal qisas tersebut wajib untuk dijatuhkan kepada orang tersebut, ya. Ya, ini dilaknat oleh malaikat, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa man hala bainahu wa bainahu fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menghalangi qisas, seorang membunuh, kemudian dia harusnya dijatuhkan hukuman bunuh juga. Sudah mau dijatuhkan hukum bunuh, kemudian dia menghalanginya agar tidak terjadi hukum had tersebut, hukum qisas tersebut, maka orang ini dilaknat oleh malaikat. Ya, dan ini adalah bentuk kezaliman. Harusnya orang ini ditegakkan hukum had, hukum qisas, dihalang-halangi oleh dia sehingga akhirnya tidak terjadi hukum qisas, maka orang ini dilaknat oleh malaikat. Taib, demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa model manusia yang celaka, yang didoakan keburukan oleh malaikat dan dilaknat oleh malaikat, maka janganlah sampai kita menjadi salah seorang dari mereka, ya. Berusaha kita menjadi orang-orang didoakan oleh
para malaikat, ya, karena doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didoakan keburukan malaikat maka kita celaka di dunia sebelum celaka di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.